wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya ada sedikit pantun yang dibantu tadi ya, sesuai-sesuai. Tebing tinggi di atas gunung, merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Paslon dalam hal ini diwakili oleh Ibu Eni, dan yang saya hormati rekan-rekan guru hebat yang berada di sekitar kami. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, kepada Ibu Eni kami minta sepatah beberapa pertanyaan. Pada Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu-ibu, rekan-rekan ibu semuanya, terutama kepada ibu CGP Angkatan 11 yang melaksanakan tugas ini. Semoga paparan yang akan disampaikan oleh rekan kita nanti bisa meningkat dan membantu lebih baiknya sekolah kita ke depannya. Semoga paparan materi tentang budaya positif dapat kita aplikasikan di dalam pembelajaran baik di kelas maupun lingkungan sekolah kita. Sukses untuk CGP Angkatan 11. Semoga semua kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ini saja, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eni. Langsung saja untuk tidak berpanjang, saya persilakan kepada Ibu Eva Media Oktari dari SDN 013 Mekarsari untuk memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Eva, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN 013 Mekarsari, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SDN 013 Mekarsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang kita sayangi, yang kita banggakan di SDN kita, waktu kita Mekarsari. Dan tak lupa pula kita berikan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah saya, di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Sebelum kita ke materi, saya mau bermain sedikit biar tidak tegang ya Bu ya, biar tidak tegang, kita refleksi sedikit. Oke, permainannya singkat saja, tidak sulit. Kita hanya membuat kalimat saja, ya. Nanti dimulai dari saya sendiri, nanti bergantian kita lemparkan. Satu kata kita buat kalimat, di akhir kita sambung kalimat yang selanjutnya. Bisa Ibu? Bapaknya hilang ya Bu ya. Bapaknya mungkin lagi ada tugas tidur siang bapaknya. Oke, untuk pertama saya buat kata kuda. Ya, kuda. Saya menunggangi kuda berwarna hitam. Buat Ibu, untuk Ibu sambung Bu, warna hitam itu apa kalimatnya? Hitam adalah warna yang sangat gelap. Silakan Ibu.
Gelap dikatakan malam. Malam ini hujan lebat sekali. Sekali lagi Ibu Ipa is the best. The best untuk CGB angkatan 11. 11 mantap. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini perkenalkan, nama saya Eva Nurulita Taria, saya bertugas di SDN 13 Makassari. Materi yang akan disampaikan di sini ada 5. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Menurut Dr. William, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol diri. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujuk kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa merasa bersalah dan menguatkan karakter menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa merasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila yang dimana ada beriman dan takwa kepada Tuhan Indonesia dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, sebelum masuk untuk selanjutnya, boleh dong saya mau tahu yang beriman itu seperti apa sih untuk anak-anak kita, peserta didik kita? Ya, coba Ibu Bu Mega, yang beriman dan bertakwa itu apa sih Bu?
Ya Bu. Seperti apa contohnya? beriman kita ibaratnya sholat. Sudah itu, ya bisa sholat, ya berdoa ya sebelum belajar, iya sebelum belajar dan belajar. Oke, untuk mandiri, Ibu seperti apa sih Bu yang mandiri itu Bu? Mandiri itu dia mampu mengerjakan tugasnya. Gitu, berani dia menentukan diri sendiri ya Bu ya, tugasnya dengan sendiri tanpa dibantu orang lain. Bernama kritis, Ibu yang di belakang bernama kritis seperti apa? Itu seperti apa bernama kritisnya? Itu dari kawan-kawannya gitu ya, bisa mencari ilmu-ilmu baru ya, karena kita sekarang sudah zamannya gitu ya, kembali kita ke awal filosofinya ke hari ya kan, pada zamannya dan modern alamnya. Oke. Oh, untuk selanjutnya berkebinekaan global seperti apa Ibu Rini? Yang terdapat Ibu aja di siswa kita untuk berkebinekaan global. Seperti apa ya? Berkebinekaan global itu biasanya dia kebudayaan ya, kebudayaan yang saling berbagi. Oke ya, kita saling berbagi ya seperti itu. Yang bergotong royong seperti apa Ibu? Ya, gotong royong itu pasti kita akan tahu semuanya karena di kelima ini dari kita hari-hari sehari kita bisa kita lihat seperti apa. Ya, membantu kalau megang tadi di situ sudah suatu nilainya sudah bergotong royong, membantu membuat sampah, ya apa dia lakukan dia sudah ada niatnya untuk seperti itu sudah bernilai positif, kreatif. Seperti apa itu kreatif Ibu? Bu Dwi? Kreatif itu seperti apa Bu Dwi? Oke, mungkin untuk SD kita akan bisa buat itu, bisa kita buatnya. Ya, kita masih mengenalkan saja ya Bu ya, dia sudah bisa berkreatif sendiri gitu ya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu-ibu yang cantik pada siang hari ini sudah bisa bergaul. Lanjut. Ini di sini ada Derry Boyce dalam bukunya Mastering Three School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari tekanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apa saya tidak melakukan. Ya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkonteks mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kita biasanya kalau dalam kelas pasti kita membuat pertanyaan, ya kan? Pasti itu mempertanyakan. Jadi kita tidak bisa memberi penghargaan kepada anak kita, ya.
bisa berbentuk hadiah atau penghargaan atau emoji, itu sudah suatu penghargaan buat anak-anak kita. Itu senangnya luar biasa. Apalagi dikasih program satu, tidak ada program satu, tapi berharganya buat mereka. Berkejar-kejar dia mereka seperti itu. Contohnya saya kemarin berkuisis, saya di kelas 3, saya belajar berkuisis, anak-anak dan motivasinya luar biasa mereka. Sampai saya buat voucher, itu saya buatkan, saya buat voucher untuk anak di kantin dia berbelanja. Jadi setiap apa itu masih ibu kalau kita krisis lagi, ibu kalau kita krisis lagi, itu masih seperti itu mereka. Jadi kita pun dia akan semangat. Kita lanjut. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketika pada murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif kepada murid-murid kita? Ibu, bagaimana Ibu? Salah satunya seperti apa yang kita bisa buat di sekolah kita? Iya. Nanti sebagai guru bisa ikut disiplin. itu rajin datangnya cepat. Iya, seperti itu. Iya, ya itu jelas ya, kita berpakaian rapi itu sebagai contoh, kita sebagai model buat anak-anak kita. Oke, kita lanjutkan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jelas itu abstrak. Oke, lanjut. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Menurut Jens Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat meredakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, di sini kita masuk ke segitiga restitusi, di mana pertama kita akan melakukan menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tindakan kedua, memvalidasikan tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas yang terakhir, segitiga terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah orang yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
namun ada benturan. Kalau kita kritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kita lanjut, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu telah mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk mewujudkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Oke, yang terakhir menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menekan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan pertanyaan seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, di sini ada sedikit video kasus yang pertama yang kita melakukan oleh 3 restitusi. Ini kasus kedua.
Oke, itu dia video segitiga restitusi. Terima kasih dalam perhatian. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada apa Lutfi? Hah? Ada apa nak? Hah? Kamu cerita sama ibu. Ada apa? Ada kejadian apa itu begini? Hah? Kenapa sekarang? Hah? Sudah ada tadi tegur sama guru di kelasnya? Oh, oke kalau gitu daripada sekarang ya, kamu tunggu di sini dulu ya. Mana Aska? Ada Aska? Bisa kamu sini. Kamu tahu kenapa dipanggil? Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Nak? Tuh kawan kamu itu yang menangis. Ini kamu ide apa ya? Kamu ide dia? Boleh kita bercanda, tapi nggak perlu dengan merasa kata menyebut orang tua. Bagus nggak yang kamu lakukan tadi sebagai asli? Bisa kamu ubah, nak? Untuk kedepannya jangan seperti itu lagi, ya. Kita di kelas ini kita bisa jadi kita saling menghormati satu sama lain. Ibu tanya ke Aska, keyakinan apa yang Aska belajar selama ini? Ya. Aska sudah melakukan seperti itu. Kita sudah sepakat kan untuk kelas kita kan? Oke. Setelah ini apa yang Aska lakukan? Coba minta maaf sama Lutfi. Bersalamannya nak? Ayo. Ya, boleh kembali ke kelasnya lagi ya. Terima kasih ya. Salam. Silakan duduk Aan. Apa kabar kamu? Sekolah itu. Ada PR tidak? Tahu kan alasan Aan dipanggil di sini? Ya tidak tahu. Karena kenapa? Kalau Aan tidak membuat PR. Kenapa Aan tidak membuat PR? Bisa dengan waktu yang lama kita main HP, nak? Hah? Enggak kan? Boleh kita bermain HP. Tidak ada yang baru kita bermain HP. Iya kan? Tapi ingat waktu. Ibu kan sudah bilang kepada kerjakan PR kalau sudah pulang sekolah. Jadi PR selesai, main pun bisa nggak? Bisa. Jadi apa kesalahan? Nah, baik nggak perbuatan anak-anak kita? Tidak kan? Ya, sudah melanggar keyakinan kelas kita. Apa yang akan melanggar keyakinan kelas kita? Nak? Tidak apa? Nak? Tidak? Ya. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih. Coba sebutkan apa keyakinan kelas kita yang tadi? Ya. Nah, kita sudah sepakati untuk keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita apa ya? Ajar disiplin dan tanggung jawab. Jadi Aan tidak disiplin, tidak mengerjakan PR, kan? Tanggung jawabnya mengerjakan PR pun tidak bertanggung jawab. Nah, untuk kedepannya bisa Aan ubah.